Puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan Paskah pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paskah yang kita peringati sebagai kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang tidak akan pernah lepas dari pro dan kontra, Bapak Ibu Saudara. Hampir selalu kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus, pasti yang muncul adalah bukti dari kebangkitannya. Hal ini sangat beralasan karena dalam kenyataannya tema tentang kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang sulit diterima. Apakah Yesus atau apakah kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang benar-benar terjadi? Thomas, salah satu murid Yesus, pernah berkata, sebelum aku bertemu langsung, sebelum aku mencucukkan tanganku, aku gak percaya Yesus bangkit. Ini muridnya loh Bapak Ibu Saudara. Dia meragukan kebangkitannya. Menurut catatan Lukas, di dalam Lukas pasal 24, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 10, ayat 11. Murid-murid yang lain pun tidak percaya. Waktu perempuan pergi ke kubur pagi-pagi, mendapati kubur itu kosong, dan dia kembali bicara kepada murid yang lain, kuburnya kosong, Yesus telah bangkit. Kalau Bapak Ibu baca nanti kisah ini, muridnya yang lain meragukan. Di dalam catatan Injil Matius pasal 28, ayat 1 sampai ayat 4, ayat 11 sampai ayat 15. Orang-orang Farisi, prajurit atau tentara Roma membuat satu opini Bapak Ibu Saudara, bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh para muridnya ketika mereka sedang jaga waktu tidur. Ini opini yang tidak masuk akal. Orang tidur jadi saksi. Bisa cerita enggak? Kenapa? Bisa cerita enggak kalau lagi tidur? Kayaknya susah. Siapa di sini yang lagi tidur tapi tahu peristiwa yang terjadi? Kalau ada boleh. Mungkin tidurnya begini kali. Bilang aja mayatnya dicuri waktu kita lagi tidur. Lalu bersaksi di pengadilan, iya dicuri. Kapan dicuri? Waktu kita lagi tidur. Saksi mata, iya saksi mata. Lihat, kita lagi tidur. Lagi tidur bisa lihat, hebat Bapak Ibu. Opini yang dibuat-buat. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara, di ilmu filsafat, ilmu logika juga berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus tidak pernah bangkit, tidak pernah ada Allah yang bangkit, Tuhan yang bangkit, manusia yang bangkit dari kematian. Ada filsafat paling terkenal di Eropa yang sampai sekarang pengaruhnya masih mempengaruhi paradigma berpikir orang Eropa sampai sekarang. Dari seorang filsuf dari Jerman namanya Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dia hidup tahun 1883 sampai 1990. Ada yang udah lahir? Aaron lahir berapa Aaron? 18 berapa? Oh bukan. Cukup besar pengaruhnya dan dia mengatakan God is dead. Tuhan itu mati. Apa itu agama? Gak ada Tuhan di dalam agama. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu mati. Dan ini mempengaruhi berpikir banyak orang. Membuat orang jadi ateis dan tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, cara hidup masyarakat yang berubah, nilai sosial mulai berubah. Kita ketemu yang namanya teknologi, kita berjumpa dengan yang namanya media sosial. Yang menurut beberapa ahli mengatakan hari ini ada agama baru, namanya agama media sosial. Media sosial udah kayak agama Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang yang terikat oleh media sosial. Oh enggak Pak, saya tiap pagi bangun berdoa kok di handphone. Iya, doanya di handphone, emang Bapak lebih canggih.
Pengaruh gadget telah menumbuhkan agama baru kehidupan sehari-hari kita bersama dengan media sosial. Didukung oleh kemajuan teknologi yang katanya menuju 5.0. Wah, hebat banget ya. Dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat. Seingat saya 2019, seingat saya. Kita retret di Sukabumi. Saya bedah buku dari buku Revolusi 4.0. Kita udah bicara soal AI. Udah saya ngomongin tuh di situ. 2019 tuh belum ada AI, tapi udah ada embrio AI, udah ada robot dan lain sebagainya, udah teknologi robot sudah dikembangkan. Kita sudah pernah bahas itu. Dan kelihatannya kayaknya masih jauh deh, masih jauh. Sekarang semua pakai AI. Yang aku bilang amin. Enggak, kita beradaptasi dengan itu. Kami juga di kampus, kampus harus bersahabat juga dengan AI. Sampai mahasiswa tiba-tiba jadi pintar. Papernya tiba-tiba berubah. Bahasanya lebih akademis. Begitu kita tanya, hebat benar kamu. Dalam semalam bisa bikin artikel. Iya Pak, dibantu sama teman. Siapa nama temannya? AI. Bapak Ibu, saudara-saudara, mendorong cara berpikir orang. Kemajuan itu mempertanyakan eksistensi Allah. Ada gak dia? Beberapa penemuan dari arkeolog dan teolog-teolog modern juga memberikan fakta-fakta yang gak sesuai dengan kebangkitan Yesus. Pasca tahun 2006 pernah dikejutkan dengan satu film dokumenter yang tiba-tiba muncul di TV nasional, Bapak Ibu Saudara. Maksud saya TV global ya. Bapak Ibu Saudara pernah dengar siaran yang namanya National Geographic? Bapak Ibu Saudara yang ikutin TV digital pasti dapat channel itu. Diputar sebuah film dokumenter dari seorang ahli teologi perjanjian baru. Profesor James Tabor. Koim, hati-hati kalau jadi profesor Koim. Ini profesor perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Orang yang buka Alkitab tiap hari. Udah sampai ke puncak paling tinggi Bapak Ibu Saudara. Dalam ilmu akademik. Tiba-tiba bilang Yesus tidak pernah bangkit. Mateng gak? Dia bikin film dokumenter. Dia terbitin 2 buku. Buku yang pertama namanya Yesus Dinasti. Katanya Yesus punya keturunan. Dia gak mati. Yang kedua ada kuburnya. Dia gak bangkit. Aduh. Itu muncul sengaja Bapak Ibu Saudara menjelang Paskah. Diputar sebagai propaganda. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara dari waktu ke waktu selalu berkutik untuk mengusahakan bahwa Yesus itu gak pernah bangkit. Ada usaha-usaha menjatuhkan teori-teori itu. Lalu kita mulai mencari-cari fakta yang lain. Tapi kita gak perlu khawatir tentang usaha-usaha yang menunjukkan bahwa Kristus tidak pernah bangkit. Karena di sisi yang lain juga banyak fakta yang juga menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit kok. Ada banyak tulisan Bapak Ibu Saudara yang kalau Bapak Ibu Saudara suka membaca. Banyak penelitian yang secara historis bukan teologis. Kalau secara dogmatika, secara pengakuan iman kita cukup percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi bagi mereka yang berpikir gimana cara Yesus bangkit. Mereka kaum sejarawan yang tidak percaya. Yang harus ada buktinya. Sulit mempercayai Yesus bangkit. Gimana buktiinnya? Orang yang mati bangkit. Tetapi Bapak Ibu Saudara mereka mencari kebenaran demi kebenaran. Dan menemukan juga tuh ada bukti historis. Catatan-catatan di luar Alkitab yang pernah bicara tentang namanya Yesus Kristus. Ditemukan Bapak Ibu Saudara ada catatan sejarah dari seorang filsuf dari Yahudi ya. Ini di luar Kristen namanya Josephus. Ini terkenal Bapak Ibu Saudara. Dia mencatat bahwa ada orang yang namanya Yesus pernah hidup di era Pontius Pilatus. Dia disalib.
Itu secara dokumen sejarahnya ada kok. Jadi walaupun ada usaha untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah ada, tidak pernah mati, bahkan tidak pernah bangkit. Tapi di sisi yang lain ada juga yang menyatakannya. Makanya sebenarnya kalau kita bicara soal Paskah, apakah Paskah hanya sekedar pembuktian bahwa Yesus itu bangkit? Atau ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada pembuktian itu? Bukan berarti bukti tentang kebangkitan Kristus tidak penting, penting. Tetapi pemahaman Paskah kita bukan pada sampai di sana. Tujuan Yesus bangkit bukan untuk membuktikan itu saja. Ada yang jauh lebih penting dari sebuah pembuktian bahwa dia benar-benar hidup. Makanya ada satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang patut kita renungkan. Apakah Paskah hanya bicara soal pembuktian saja bahwa Yesus telah bangkit, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar pembuktian Yesus bangkit? Tuhan Yesus pernah ngomong sama Thomas dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ini bukan berarti sekali lagi bukti kebangkitan Kristus tidak penting, penting. Namun kalau kebangkitan Yesus hanya kita maknai sebatas pembuktian kebangkitannya saja, ini bukan inti. Ini bukan inti dari Paskah. Saya ingin mengajak kita melihat satu penjelasan Paulus dalam Filipi 3 ayat 10. Boleh tampilkan? Paulus pernah menyatakan sesuatu yang penting. Di situ dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 11. Ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh apa? Dari antara orang mati. Kalimat Paulus ini sangat penting. Karena dalam kalimat Paulus ini ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa bicara tentang kebangkitan Kristus, maka ini bicara tentang kuasa dari kebangkitan itu sendiri. Ada kuasa dari kebangkitan Yesus yang harus dialami, yang harus berimplikasi, harus nyata dalam hidup orang percaya. Bukan sekedar bukti-bukti Yesus bangkit, tapi pertanyaannya apakah kuasa kebangkitan itu Bapak Ibu Saudara dan saya alami hari ini? Apakah kita hidup dalam kuasa kebangkitan itu? Bapak Ibu Saudara mengalami kuasa kebangkitan? Itu jauh lebih penting. Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Istilah yang dipakai oleh Paulus dari istilah dunamos. Sesuatu kekuatan besar yang bisa dialami, ada kekuatan besar dari kebangkitan Kristus terhadap diri orang percaya. Ada satu kamus yang mengatakan ini adalah moral power, excellence of soul. Yang mau mengatakan bahwa kuasa itu menjadikan manusia memiliki hidup yang jauh lebih baik. Ini bukan bom Irak. Kaget lu saya. Tolong dong, sebentar lagi, baru naik, udah dikode aja. Saya emang pengen cepet-cepet, pengen buru-buru, emang ada pelayanan lagi, tapi gak seburu-buru ini. Minta tisu dong Om, boleh gak? Saya tuh keringetan dari tadi Bapak Ibu Saudara, maklum ya. Kita kan makin, soalnya tadi makan lontong, pakai cabai. Lontongnya enak jadi 2. Sekarang dia kebakar di sini. Saya jadi keringatan. Sampai di mana tadi tuh? Kalau gara bom tadi tuh. Bom Iran. Duar. Jadi kita kalau ke trauma Bapak Ibu Saudara ya dengar petasan aja. Bom nih gitu. Moral power benar. Saya udah ngomong itu ya. Kuasa kebangkitan, moral power benar. Kata Paulus, kuasa kebangkitan itu sesuatu yang mengubah kehidupan manusia. Mengubah hidup manusia.
menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi bukti kebangkitan Kristus bukan sekedar teori-teori dogmatika. Tetapi bukti dari kebangkitan Kristus yang nyata, yang benar-benar dialami oleh kita adalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya hidupnya sungguh-sungguh diubahkan. Ada amin? Bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit adalah bukan sekedar pembuktian secara fakta sejarah, bukan sekedar bukti-bukti secara teologis, tetapi apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami kuasa itu, kuasa yang mengubahkan hidup, kuasa yang memulihkan hidup kita sehingga hari ini kita hidup jadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Itu kuasa kebangkitan nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Setiap tahun kita rayain Paskah kok. Setiap tahun pasti ada perayaan Paskah. Tapi pertanyaannya setiap tahun berubah enggak? Prosesnya jalan enggak? Progresnya ada enggak? Setiap tahun kita merayakan Paskah, mungkin udah puluhan kali kita rayakan Paskah. Apa yang berubah dari hidup kita? Ada karakter anak Allah dalam hidup kita. Kita semakin baik enggak dari tahun ke tahun? Semakin bertumbuh gak dari tahun ke tahun? Jadi makin dewasa rohani atau tidak Bapak Ibu Saudara? Maaf kalau tidak. Percuma. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya kembali melihat kuasa kebangkitan itu. Sejauh mana benar-benar kita alami. Yang pertama Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-10 tadi. Kuasa kebangkitan itu sungguh-sungguh akan dialami oleh orang percaya, itu dapat dilihat dari sejauh mana kita serius untuk mengenal pribadi Kristus. Ayat 10. Yang kau kehendaki ialah mengenal Dia. Kata mengenal itu sama artinya dengan mengenakan Bapak Ibu Saudara. Yang ku kehendaki mengenal Dia. Di sini bukan sekedar bicara tentang tahu tentang Yesus, tetapi mengalami Yesus sendiri. Pengenalan di sini nggak bicara soal pengetahuan, karena semua orang Kristen pasti tahu kalau ditanya nama Tuhannya siapa? Yesus. Tahu. Mengalami Yesus belum tentu. Pengenalan di sini bukan hanya bicara tentang akal, tapi bicara soal nilai hidup. Ini bicara soal value, ini bicara soal ukuran, ini bicara soal standar hidup yang kita kenakan hari ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus benar-benar mengalami ini. Dan Paulus benar-benar diubahkan. Coba kita mundur beberapa ayat 7, ayat 8. Apa yang Paulus katakan? Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku. Bapak Ibu Saudara, kalimat Paulus ini kalimat yang luar biasa. Ada yang berubah. Apa nilai, ukuran yang Paulus pakai. Ada sesuatu yang dulu dianggap untung sekarang jadi rugi. Ada yang berubah di sini. Ada yang berubah. Apa yang berubah? Nilai, ukurannya. Coba kita mundur lagi beberapa ayat. Ayat 4, 5, dan 6. Coba kita mundur beberapa ayat lagi. Kita lihat apa yang berubah. Ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Perhatikan ini. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Apa yang disampaikan oleh Paulus ini adalah nilai. Nilai sosial yang melekat dalam diri Paulus dalam konteks orang atau masyarakat Yahudi. Bapak Ibu Saudara, ada satu kebanggaan Paulus waktu dia katakan, aku disunat hari ke-8. Artinya hukum Taurat Musa yang paling awal aku lakukan.
Setiap bayi laki-laki yang lahir harus disunat hari ke-8. Aku orang Israel, jelas. Suku Benyamin, satu-satunya suku yang pulang komplit pada saat pembuangan. Orang Ibrani asli, ini enggak campuran. Kalau yang lain Yahudi campuran, saya kagak. Yang lebih mengerikan, aku orang Farisi. Ini jabatan tertinggi dalam level masyarakat pada saat itu. Paulus itu anggota Sanhedrin. Ini lembaga keagamaan. Lembaga yang bisa ngeluarin fatwa. Yang bisa nangkep orang. Makanya Paulus nangkepin orang. Dalam usia muda diperkirakan 33 tahun Bapak Ibu Saudara. Paulus masuk karena kepintaran dan kehebatannya. Dia punya akses karena dia orang Farisi. Dia punya akses ketemu imam besar. Berarti Paulus bukan orang sembarangan. Dia punya status sosial yang sangat baik. Dia kaum agama. Dia punya fasilitas. Dan itu kita lihat waktu Paulus pergi ke Damsyik. Dia tidak sendiri. Dia ditemani oleh pengawal. Dia punya fasilitas. Dia punya kuasa. Dia punya power. Siapa yang gak mau ini? Bukankah ini yang dikejar oleh hidup manusia? Mengejar kekuasaan, popularitas, nilai sosialnya tinggi. Ini satu kebanggaan hidup masyarakat. Tapi Paulus berkata, apa yang dulu ku anggap untung, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus. Nilainya berubah. Nilai apa yang dia jabarkan di mata Paulus dulu adalah keuntungan. Waktu ketemu Kristus, waktu mengalami kuasa kebangkitan berubah. Ini gak penting, ada yang jauh lebih penting. Ini kurang berharga, ada yang jauh lebih berharga. Ada sesuatu yang beralih dari yang sifatnya fana kepada sesuatu yang sifatnya kekal. Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak orang masih terjebak di sini. Masih berebut banyak hal di sini. Masih berjuang banyak hal untuk merebut hal ini. Nilai apa yang kita pakai hari ini? Waktu kita memutuskan sesuatu, kita bertindak tanduk, kita berbuat. Nilai apa? Standar, ukuran apa yang kita pakai? Bukankah ukuran dunia yang sering kali kita pakai? Kita ngukur orang dari apa? Dari hartanya. Kamu siapa? Pangkatmu apa? Apa gelarnya? Punya uang gak? Kita melihat orang dari latar belakang yang demikian. Ini ukuran dunia. Kita mencari hal-hal yang sifatnya fana. Saya ngomong begini bukan berarti yang ini salah Bapak Ibu Saudara. Kita harus berjuang dalam kehidupan. Bertanggung jawab. Yes. Kita harus menjadi orang yang baik. Kita harus berjuang untuk berhasil. Kita harus jadi orang yang sukses. Saya setuju. Dan saya mendorong. Bahkan saya berdoa. Supaya Bapak Ibu Saudara berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tapi berapa banyak orang yang terjebak pada hal-hal ini. Yang benar-benar harus kita alami adalah beralih. Bukan ini nilai utama kita. Nilai utama kita adalah hidup yang diubahkan tadi. Cara berpikir kita berubah. Ukuran yang kita pakai beda dengan dunia. Dan Paulus berkata ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari ini semua. Namanya apa? Pengenalan akan Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara kita komparasi ya. Kita banding-bandingin. Walaupun ada lagu berkata ojo dibandingke ya. Tapi kita bandingin coba. Kita bandingkan coba Bapak Ibu Saudara. Lebih banyak mana? Kita habiskan waktu untuk perkara yang fana atau perkara yang kekal. Berapa banyak kita Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan realita ini. Hari ini kita diperhadapkan dalam situasi dunia yang semakin sulit. Manusia digiring untuk melihat realitas dunia hari ini. Nilai apa yang kita mau lihat? Dan kita gak tahu Bapak Ibu Saudara ujung dari dunia ini apa. Dalam situasi seperti ini.
Bapak Ibu Saudara, satu saat semua yang kita miliki, semua ini nih, satu saat tidak akan ada artinya. Hari ini dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara, nilai semua berubah loh, berubah. Nilai mata uang berubah. Ketika harga-harga yang tinggi, uang yang tadinya sekian banyak gak ada artinya. Nanti kalau kita sakit ya Bapak Ibu Saudara, saat kalau kita mengalami sakit penyakit, semua habis. Kalau ada sesuatu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara kebayang gak waktu bom meledak, duar, semua habis. Gak ada artinya. Cuman ada satu yang kekal. Kata Alkitab, siapa? Pengenalan akan Kristus, Tuhan. Ada satu yang jauh lebih berharga, yang bisa dipegang, yang bisa jadi jaminan. Siapa? Tuhan. Itu yang jadi pegangan kita hari ini, yang kita rayakan kebangkitannya. Tapi berapa banyak kita mau berubah Bapak Ibu Saudara? Kuasa kebangkitan itu benar-benar dialami ketika kita sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 10, tolong tampilkan lagi. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kuasa kebangkitan itu sungguh-sungguh dialami oleh orang percaya, dapat dilihat dari hidup yang dikenakan. Perubahan hidup tadi. Kalau Paulus berkata, aku ingin menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ada sesuatu yang sangat serius bagi Paulus. Coba kita lanjutin ayat 12, 13, 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, dia berkata aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan apa yang ada di depannya. Bukan hanya itu, dia berlari mengejarnya, tujuan itu. Dia berjuang untuk menggenapi panggilan surgawi. Dalam konteks ini, panggilan surgawi adalah ketika hidup orang percaya diubah. Kenapa? Karena memang kita dipanggil bukan sekedar untuk percaya. Orang Kristen dipanggil bukan hanya sekedar percaya Yesus, tapi mengenakan hidup Yesus dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu Saudara, ada satu panggilan, ada satu undangan, makanya dia mati dan bangkit. Apa sih yang ditawarin Yesus waktu dia bangkit? Apa? Banyak dari kita mungkin berkata, surga Pak. Oh ya, tidak salah. Tapi kurang lengkap. Tapi saya tahu bahwa surga itu adalah buah keselamatan. Bukan sekedar tujuan. Itu buah. Itu hasil dari hidup yang diubahkan hari ini. Buahnya adalah persekutuan dengan Allah dalam kekekalan. Ya. Tapi bagaimana hidup dijalani hari ini? Supaya berbuah di kekekalan. Kenakan hidup Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Kenakan panggilan surgawi dalam hidup kita. Makanya keselamatan itu bicara soal bagaimana hidup orang diubah. Keselamatan itu adalah sebuah proses dirubah. Hidup yang berubah. Yang Yesus tawarkan itu adalah hidup yang baru. Hidup yang baru bicara soal baru dalam hal kualitasnya. Dia bukan sekedar mati untuk dosa-dosa kita saja. Betul, diampuni dosa kita. Tapi setelah diampuni ada yang ditawarkan. Mau gak hidupnya diperbaiki? Mau gak kamu mengalami pemulihan? Ada hidup yang jauh lebih baik dari hari ini. Ada kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini. Ada kehidupan yang jauh lebih baik dari hidup yang kita alami sekarang.
Yesus menawarkan pemulihan hidup yang baru, Bapak Ibu Saudara. Mau gak kenakan kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini? Itu yang Yesus tawarkan. Oleh kematian dan kebangkitannya dia menawarkan hidup hari ini. Hari ini, maksud saya hidup yang jauh lebih baik dari hari ini. Kalau kita lihat hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak pergumulan kan. Kita ada dalam satu keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita pun berjuang mengatasi banyak hal dalam kehidupan yang kita alami. Dan Yesus menawarkan ada yang lebih baik dari ini loh. Bapak Ibu Saudara, harusnya. Ini logikanya. Orang kalau ditawarin sesuatu yang lebih baik, pasti akan milih yang lebih baik. Setuju gak? Benar gak? Kalau ada pilihan. Mau tidur di lantai, tidur di tikar. Ya tikar dah, daripada di lantai. Kalau ditambahin lagi, tikar apa kasur tipis? Ya kalau ada kasur tipis lah daripada tikar. Benar gak? Kita kan pasti pilihnya ningkat. Oke, sekarang kalau ada kasur tipis sama kasur tebal, pilih mana? Ya kalau ada yang tebal ya kenapa yang tipis, kan gitu. Nah sekarang kalau ada kasur tebal sama spring bed, kalau ada spring bed itu Pak. Spring bed yang murah apa yang mahal? Ya kalau ada yang mahal boleh Pak. Ya kan, kita akan selalu meningkat, kita akan pilih yang lebih baik, gak ada orang yang pilih lebih buruk. Orang renovasi rumah itu supaya apa? Rumahnya tambah buruk, tambah bagus. Ini jendela udah rusak nih, renovasi biar tambah rusak. Nah, kan error Bapak Ibu Saudara. Enggak, dia pasti jadi lebih baik. Sadar gak bahwa Yesus memberikan hidup yang jauh lebih baik dari hari ini? Hidup yang membebaskan kita dari trauma masa lalu, luka batin, pengampunan. Ada hidup yang jauh lebih baik dari penderitaan yang kita alami. Kesepian, keterasingan, penolakan. Ada hidup yang jauh lebih baik dari itu. Untuk itulah dia mati dan bangkit. Dia memberikan hidup itu. Itu yang dia tawarkan buat Bapak Ibu Saudara. Dia tawarkan kekekalan. Mau gak mengenakan hidupnya? Seringkali kita terjebak Bapak Ibu Saudara. Inti dari kekristenan itu bukan sekedar percaya Yesus. Tapi mengenakan hidup Yesus dalam hidup kita. Hidup kita diperbaiki. Kita yang tadinya rusak jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Jadi anak Allah sampai kekekalan. Kita layak dimuliakan. Dalam ayat yang ke-20 dan 21. Ini terakhir Bapak Ibu Saudara. Dulu saya diajarin kalau ngomong terakhir mesti kencang. Tapi itu di tempat lain. Di sini enggak Bapak Ibu Saudara. Di sini semua mata tertuju padaku. Karena kewarganegaraan kita ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu dalam dirinya. Sebenarnya saya siapin satu khotbah Bapak Ibu Saudara. Tubuh kemuliaan. Cuman gak waktunya gak cukup. Nanti ya part 2 boleh gak? Ibu Meli ya? Undang lagi dong. Enggak ya bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Bercanda. Iya saya siapin 2 khotbah Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan dan kebangkitan tubuh. Kebangkitan dari antara orang mati. Ayatnya mirip-mirip. Ini salah satu yang saya kutip. Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan yang dialami orang percaya itu dapat lihat dari bagi mereka yang sungguh-sungguh punya orientasi ini. Sampai kepada kekekalan. Sampai ke surga tadi itu. Yang dimana tubuh yang hina itu diubahkan sampai ke sana. Sampai kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus dia punya satu ciri. Ini ciri yang ketiga apa? Orientasi hidupnya adalah kekekalan. Kenapa? Karena kita sedang berjalan menuju kehidupan yang kekal. Satu hal yang Bapak Ibu saudara saya nggak boleh lupa. Bapak Ibu saudara saya ini makhluk kekal. Apa artinya makhluk kekal? Setelah mati masuk kekekalan. Itu artinya. Apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak dalam kehidupan kekal. Kenapa? Karena setiap hari Bapak Ibu saudara sedang berjalan menuju kekekalan. Kekekalan itu bukan bicara soal nanti nih. Tapi hari ini, detik-detik nih, perjalanan menuju kekal.
Hari-hari yang kita lewati perjalanan menuju kekal, rumah kekal. Kita beda sama kambing. Kambing dipotong srek jadi sate. Tanya aja Koim. Koim suka makan sate kambing gak tuh? Masih gak, Pak? Kok gak ngajak-ngajak? Dulu ya Bapak Ibu saya suka makan sate kambing tuh. Sampai dipotong krek jadi bakso. Apalagi babi kalau dipotong jadi banyak Bapak Ibu. Cukyok, cunyuk, kaki babi, tinora, wah saksang dan sebagainya. Manusia tidak. Begitu mati dia masuk dimensi kekal. Berapa banyak kita yang sadar bahwa orientasi hidup harus ke sana. Perjalanan menuju kekal dan berapa banyak yang siap berjuang mengalihkan hidup ini sampai ke kekekalan. Orang yang orientasi hidupnya menuju kekal, dia pasti mengalami kebangkitan Kristus. Orientasinya bukan hidup hari ini, di bumi saja, tapi sampai ke kekekalan. Benar-benar siapkan hati hidup menuju ke sana. Siap masuk dalam langit baru, bumi baru. Tempat di mana Allah menyiapkan tempat yang jauh lebih baik dari hari ini. Bapak Ibu Saudara, doa saya, bagaimana hidup kita sungguh-sungguh benar-benar mengalami kuasa itu sehingga kita benar-benar diubahkan. Dunia bukan tempat kita Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata, dunia yang kita tinggalkan, yang kita tinggali hari ini, itu bukan tempat kita yang ideal lagi. Alkitab berkata Allah menyediakan satu tempat yang baru, langit dan bumi yang baru. Sama langit dan bumi, ada langitnya, ada buminya, sama kayak kita. Tapi bukan ini, yang baru. Ada satu tempat yang akan kita tuju. Hari ini dengan realitas hari ini Bapak Ibu Saudara, terbukti kok dunia bukan tempat kita lagi. Ada peperangan dan lain sebagainya. Satu saat kata Alkitab, dunia ini kan hancur. Akan jadi lautan api. Akan musnah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca surat Petrus ngomong bahwa satu saat ini akan hangus, unsur-unsur bumi akan hangus. Makanya Petrus ngomong dengan tegas, betapa saleh dan sucinya kamu harus hidup. Gak bisa sembarangan. Kenapa? Karena ada langit baru dan bumi baru. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada dalam keadaan yang sulit, yang sukar, ketika kita sungguh-sungguh menghidupi kehidupan dan nilai yang Allah mau, percayalah di balik langit yang Bapak Ibu Saudara lihat, ada tempat yang indah bagi kita. Amin. Yang Allah siapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh menghidupinya. Biar kuasa kebangkitan itu dialami Bapak Ibu Saudara. Hidup kita dipulihkan, hidup kita diubahkan. Jadi hidup yang baru. Amin. Selamat Paskah. Mari kita bangkit berdiri. Dan lagu ini jadi doa kita. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Biar ini doa kita sama-sama. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku.
Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau katakan, yang ku ingini Engkau saja Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku Tuhan, pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau, sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Biarkan musik mengalunkan dengan begitu lembut. Bapak Ibu Saudara, kita saat teduh sejenak saja. Ambil waktu terbaik di hadapan Tuhan. Makasih Yesus. Ketika Dia bangkit, Bapak Ibu Saudara, ada deklarasi kemenangan. Ada satu jaminan hidup yang lebih baik dari kemarin. Waktu Dia bangkit, Yesus memproklamirkan satu kemenangan. Dia menang atas segala kuasa penderitaan, kuasa maut, kuasa dosa. Dan Dia menawarkan hidup yang baru buat Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan yang mengubahkan hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kuasa kebangkitan itu ada pemulihan dalam hidupmu. Hidupmu yang mengalami banyak kerusakan, Allah mau perbaiki. Ada jaminan hidup yang lebih baik, hidup yang dipulihkan, hidup yang dimerdekakan lewat kuasa kebangkitan Kristus yang terjadi. Dia menawarkan hidup yang jauh lebih baik dari hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pagi ini engkau mau berkata, Tuhan, aku mau punya hidup yang lebih baik. Biar kuasa kebangkitan Kristus aku alami dalam kehidupanku. Kuasa yang mengubahkan hidup, kuasa yang memulihkan kehidupan, yang mengangkat kehidupan kita menjadi anak-anak Allah. Dan memampukan kita masuk langit baru dan bumi yang baru yang Allah siapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, mau diubahkan, engkau jadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Izinkan kuasa itu hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Izinkan Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Dia akan berikan engkau kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Allah. Dalam dunia yang semakin gelap ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang bisa kita harapkan selain Tuhan dan kerajaannya yang menjadi pengharapan kita. Ada langit baru dan bumi yang baru, tempat yang lebih baik dari hidup hari ini. Tempat yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang mau berjuang menghidupi kehidupan Yesus dan mau diubahkan oleh Tuhan, mau dipulihkan oleh Tuhan. Jika ini doa Bapak Ibu Saudara, ini juga doa saya. Kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kita dan serahkan kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Biar Engkau sendiri yang melawat mereka, Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus hadir mengubahkan setiap kehidupan kami. Tuhan, pagi ini
Biar kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang telah bangkit dari maut, bangkit dari kuasa dunia, hadir dalam kehidupan setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Hamba berdoa Bapa di surga, Engkau melawat setiap kami pagi hari ini. Bapak Ibu saudara katakan, yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja. Tetap angkat tangan Bapak Ibu saudara. Tinggal dalam kehendak rencana. Ini doa kita Bapak Ibu saudara. Tuhan tolong kami, Bapa di surga, tolong kami. Kami mau menggapai Engkau Tuhan. Kami mau semakin mendambakan Engkau saja. Biar ini jadi doa kita sama-sama katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Diberkatilah hidup Bapak Ibu saudara dalam nama Yesus. Pagi ini biar turun kekuatan Allah yang baru. Kekuatan dari Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Bapa lawat kami. Roh Kudus ubahkan dan pulihkan kami. Pagi ini turunlah kuasa Allah yang mengubahkan hidup kami. Katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Yang berkatalah disurahkan dalam hidup mereka. Berkat yang baru daripada Tuhan. Kekuatan ilahi yang memegang tangan setiap anak-anak-Mu.